berlatih dengan cara sederhana semacam ini itu manfaatnya sudah luar biasa. Itu manfaatnya apa? Kita menjadi lebih stabil, ya, lebih mudah memperhatikan sesuatu. Pikiran tidak gampang melayang. Tubuh dan pikiran menjadi selaras, menumbuhkan rasa hadir sepenuhnya. Ini manfaat besar dari kita menyadari aliran nafas. Ya, lah, nanti kan manfaat semacam ini kan menjadi wadah zikir yang luar biasa. Ya, manfaat semacam ini. Nah, ini cara mempraktekkan bagaimana? Arahkan perhatian pada nafas masuk. Ya, cara mempraktekkan. Makanya tutorialnya ya, kalau kita ingin mengurangi rasa sakit, tutorialnya 4 detik tarik nafas, 7 detik tahan nafas, 8 detik hembuskan nafas. Nah, 4 detik terima, 7 detik hening. Nah, hening. Jadi 7 detiknya hening. Ketika nafas keluar, kita melepaskan ego, melepaskan apa namanya, melepaskan sumbatan-sumbatan batin lah. Yaitu melepaskan beban, melepaskan lelah itu waktu kita menghembuskan nafas. Setiap hembusan adalah kesempatan untuk melepaskan apa yang tidak perlu dan menyerahkan kembali kepada Allah. Itu nanti menggunakan nafas sadar ini untuk memasuki pintu gerbang spiritual. Nah, bagaimana mempraktekkan apa namanya? Mempraktekkan jeda antar nafas itu, latihan jeda. Nah, cara praktek ini jeda setelah nafas masuk ya. Jadi nafas masuk ada jedanya sebelum nafas keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Ya, baik, mari kita lanjutkan tutorial kita tentang napas tasawuf Indonesia ya. Bagaimana ya di tasawuf Indonesia itu eh, kita selalu menyampaikan bahwa napas adalah wadahnya zikir. Sehingga latihan nafas yang benar ya, napas yang benar itu akan penting sebagai wadah zikir. Insya Allah akan mempermudah kita di dalam berzikir. Walaupun tidak bisa disebut itu wajib ya. Ya, tetapi kita akan meningkatkan peluang zikir kita akan lebih indah jika kita sudah melatih atau riadoh napas dengan benar. Di mana di tasawuf Indonesia nafas itu ada 3 dimensi, biologis, psikologis, dan spiritual. Nah, di pertemuan yang lalu saya sudah memberikan tutorial bagaimana napas secara biologis ya. Silahkan nanti teman-teman melihat podcast kita yang lalu ya, seminggu yang lalu tentang bagaimana napas yang benar ya, bahwa kita sudah melatih dimensi biologis yaitu hidung-hidung ya. Napas itu sebaiknya hidung-hidung, tarik nafas hidung, keluarkan hidung, lalu lambat ya. Hidung-hidung lalu lambat ya. Lalu sedikit, napas itu sebaiknya sedikit dan dalam atau napas diafragma. Kemarin kita sudah memberikan tutorial itu, silahkan teman-teman melihat kembali ya podcast yang lalu. Nah, karena memang kita kebanyakan nafas itu tidak tepat. Kalau nafas tidak tepat itu efek di sistem sarafnya juga kurang bagus dan kalau sistem saraf kurang bagus itu tentu akan menyulitkan kita dalam proses proses pikir. Nah, napas yang salah itu ada beberapa nafas yang salah di dalam proses di masyarakat kita sekarang ini ya. Napas salah itu terlalu cepat napasnya. Lalu napasnya besar. Lalu napasnya dada. Lalu tidak sadar saat bernafas. Lalu pikiran karena tidak sadar ketika bernafas karena pikiran terlalu sibuk. Ini ada 5 hal yang membuat masalah atau pernafasan yang tidak benar ya. Jadi ketika napas tidak benar itu wadahnya jadi kurang bagus ya. Wadah zikirnya jadi kurang bagus. Nah, ketika wadah zikir itu kurang bagus ya tentu nanti akan mempengaruhi perjalanan zikir kita atau riadoh zikir kita. Nah, napas-napas ini bagaimana napas lambat, bagaimana napas dalam, bagaimana apa namanya nafas hidung-hidung ya. Itu
bisa kita lakukan. Nah, itu sudah saya beri tutorial di waktu yang lalu. Nah, karena kemarin juga sudah saya sampaikan mengapa napas itu mengubah kehidupan kita. Bukan hanya mengubah secara fisik, tapi napas juga mengubah secara apa namanya, bukan hanya tubuh yang berubah, tapi pikiran akan berubah, emosi berubah, dan insya Allah mau lebih mudah kita masuk ke dunia spiritualnya. Jadi kalau orang napasnya benar, maka secara fisik ya, oksigenasi dalam tubuh jadi baik. Oksigenasi itu kemampuan atau apa penyerapan oksigen di dalam tubuh sebagai sumber energi akan baik. Menyeimbangkan sistem saraf, menurunkan tekanan darah, memperkuat sistem imun, meningkatkan energi atau kalau bahasa ini meningkatkan nyawa, meningkatkan apa namanya energi di dalam tubuh kita ya. Nanti di pikiran efeknya apa kalau kita bernapas dengan benar? Menenangkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, mengurangi stres, meningkatkan kreativitas ya. Nah, secara emosi nanti jadi lebih stabil emosinya, mengurangi kecemasan, ya, meningkatkan rasa bahagia dan damai, membangun ketenangan emosional atau ketahanan emosional. Secara spiritual, napas itu akan menumbuhkan kesadaran, membuka hati untuk rasa syukur, memperkuat hubungan dengan Allah, menjadi jalan menuju ketenangan batin dan kedekatan spiritual. Ya, ini manfaat-manfaat jika kita nafas dengan benar. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang sering muncul. Jika kita bisa melampaui kesalahan-kesalahan ini atau kita bisa mengoreksi kesalahan-kesalahan ini, maka insya Allah akan mendapatkan manfaat ini tadi, manfaat secara fisik, secara pikiran, emosi dan spiritual ya. Nah, itu ya, itu sudah saya sampaikan kemarin sekali lagi. Silahkan teman-teman eh, membuka kembali atau menonton kembali, melihat kembali tutorial kita tentang nafas secara biologis ya. Hidung-hidung, lambat, sedikit, dan dalam ya. Jadi hidung-hidung, lambat, sedikit, dan dalam. Nah ini metode semacam ini sudah berkembang di secara ilmiah. Teman-teman juga bisa lihat, saya kira ya. Banyak yang sudah mengembangkan atau menjelaskan empat prinsip dasar di dalam nafas secara biologis. Dan di tasawuf Indonesia kita ngikutin penjelasan ilmiah itu ya. Nah, secara biologi ya, secara biologi kita ngikuti perkembangan di ilmu kedokteran tadi atau secara ilmiah lah. Teman-teman bisa membaca buku-buku ilmiah tentang pernafasan. Bukan buku yang hubungannya dengan mistisme, tapi yang berhubungan dengan misalnya kalau orang melambatkan nafas nanti terjadi oksigenasi. Jadi tubuh itu lebih efisien, oksigen itu lebih mudah diserap oleh sel. Itu penjelasannya ilmiah ya, bukan penjelasan mistis. Jadi memang di tasawuf Indonesia itu kita mengembangkan nafasnya ya, nafas secara biologis itu berdasarkan pengembangan apa dasar-dasar ilmiah. Nah, napas biologis ya akan atau nafas secara biologis yang benar akan menjadi pondasi kesehatan, ketenangan pikiran dan kejernihan hati. Nah, itu manfaat-manfaat teman-teman jika mempraktekkan nafas menurut dimensi biologis ini. Tetapi di tasawuf Indonesia kita eh, ini adalah wasilah, ini bukan utama karena tujuan pada akhirnya adalah zikir. Ya, tujuan kita bernafas itu sebenarnya sebagai wadahnya zikir. Nah, itu yang membedakan napas-napas apa kita dengan metode pernafasan yang lain. Tujuannya beda memang. Nah, kalau di pernafasan yang lain kadang-kadang ya yang dibahas secara biologis dan psikologis saja. Tapi di tasawuf Indonesia itu wasilah, itu apa perantara atau itu wadah bagi perjalanan spiritual. Itu nanti pada akhirnya tujuannya ke sana. Nah, saya sampaikan ini, saya sangat memberi dorongan ke teman-teman jika ingin mendalami pernafasan, teman-teman bisa membaca banyak buku yang ilmiah, tidak harus pakai yang mistis-mistis gitu. Karena memang itu ilmiah gitu. Ya tadi manfaat-manfaat yang tadi sudah saya sampaikan, ini manfaat-manfaat yang akan didapatkan jika kita melakukan pernafasan benar. Nah, hidung-hidung sudah kita jelaskan di tutorial. Lalu lambat sudah kita jelaskan di tutorial yang lalu. Lalu sedikit itu bagaimana sudah kita jelaskan. Dalam, nafas dalam sudah kita jelaskan ya. Nah, sekarang
kita akan masuk ke dimensi psikologis. Nah, sebelum itu saya sampaikan dulu apa kesalahan-kesalahan, empat kesalahan yang sering dilakukan dalam pernafasan, yaitu nafasnya mulut, tidak hidung-hidung, lalu terlalu cepat, terlalu besar, dan napasnya napas dada. Ya, sebenarnya pernafasan-pernafasan semacam ini itu tidak lalu mesti buruk itu enggak. Jadi napas cepat itu kadang-kadang dibutuhkan, asal disengaja ya. Nafas mulut juga kadang-kadang baik. Ya, kadang-kadang ada manfaatnya. Nafas besar juga kadang-kadang ada manfaatnya. Nafas dada juga ada manfaatnya. Cuma kalau tujuan kita menjadikan nafas sebagai wadahnya zikir, maka sebaiknya kita tidak bernafas yang mulut. Bukan bernafas lewat mulut, tidak bernafas cepat, tidak bernafas besar, dan nafasnya tidak dada, tapi nafas dalam atau nafas perut. Nah, itu kalau tujuannya adalah tujuan spiritual. Tapi kalau tujuannya untuk yang lain ya silahkan. Jadi ini jangan dibenturkan dengan teknik-teknik. Oh ini nih Pak Ustadz ada orang nafas lewat mulut. Ya itu kalau tujuannya beda nggak masalah. Mungkin ada tujuan tertentu. Nafasnya cepat juga tidak masalah. Ada tujuan tertentu. Atau nafas besar tidak masalah kalau ada tujuan tertentu. Atau nafas dada juga tidak masalah jika ada tujuan tertentu. Tetapi di dalam tasawuf Indonesia kita mengembangkan nafas yang tidak demikian. Ya, tapi teman-teman sekali lagi itu bukan dalam artian salah terus bahaya gitu ya, enggak, karena ada manfaat-manfaat tertentu yang bisa didapatkan. Ya, nah sekarang kita akan masuk ke dimensi psikologis ya. Ya, saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana kita bernafas sehingga napas yang psikologis, yang secara psikologis benar gitu. Jadi kan ada dimensi biologi sudah kita jelaskan, sudah kita berikan tutorial. Nah, sekarang saatnya saya memberikan tutorial tentang nafas yang berdimensi psikologis. Nah, secara sederhana, napas psikologis itu gimana? Napas secara psikologis itu sadar. Nah, sadarnya sadar secara intelektual dulu ya. Secara psikologis ini belum belum kesadaran spiritual, tapi kesadaran intelektual atau kesadaran psikologis saja. Jadi intinya saya ingin mengatakan bernafaslah secara sadar. Nah, bernafaslah secara sadar. Jadi sadar nafas itu juga di ranah ilmiah juga sudah banyak dijelaskan tentang manfaat nafas sadar itu. Jadi ini bukan bukan ajaran tasawuf. Jadi nafas sadar itu sebenarnya ya di luaran saya banyak sudah dijelaskan. Nanti yang unik kan di spiritualitasnya yang uniknya. Tapi kalau di dimensi psikologis itu eh, eh, mengatakan bahwa nafas itu secara sadar itu sudah ada itu. Sudah ada apa pembahasan tentang nafas sadar. Dan saya menggunakan itu ya sebagai wasilah sekali lagi sebagai alat ya sebagai alat untuk mempermudah atau menjadikan nafas sebagai wadah zikir nantinya. Nah, apa yang dimaksud nafas sadar itu? Nah, ini ya. Sadar berarti mengetahui dengan jelas apa yang sedang terjadi pada diri kita saat ini tanpa menghakimi atau melawan. Ya, jadi nafas sadar itu mengetahui dengan jelas apa yang sedang terjadi pada diri kita saat ini tanpa menghakimi dan melawan. Mengetahui dengan jelas apa? Yaitu keluar masuknya nafas. Mengetahui apa? Aliran nafas. Itu mengetahui secara intelektual ya. Jadi mengetahui secara intelektual sekali lagi. Jadi kita sadar bahwa kita sedang bernafas. Saat sadar seperti itu ya, saat seseorang itu nafas sadar. Kita tidak otomatis mengikuti pikiran, emosi, dan kebiasaan lama, tetapi kita hadir sepenuhnya pada napas ini. Nah, keuntungan ya napas sadar secara intelektual. Jadi tarik nafas, kita sadari nafas masuk, keluar nafas, kita sadari nafas keluar. Itu keuntungannya sehingga kita ini nggak larut dalam mengikuti pikiran gitu, nggak larut di dalam pikiran. Atau di sini saya tulis kita tidak otomatis mengikuti pikiran. Itu keuntungan napas sadar ya, sadar. Nanti kalau di tasawuf Indonesia lalu kita bagi menjadi zikir nafas jasadiyah itu di situ. Jadi zikir nafas jasadiyah bagi teman-teman yang sudah memiliki buku zikir nafas ya. Zikir nafas jasadiyah itu sebenarnya dasarnya ya ini. Bahwa ketika seseorang itu nafas secara sadar sebenarnya dia sedang
eh, meningkatkan kualitas pernafasan dia secara psikologis ya. Itu nanti akan manfaatnya ya secara psikologis tadi. Yang tadi saya sampaikan. Manfaat secara psikologisnya apa? Manfaat secara psikologisnya banyak sekali ya. Nah ini tadi. Secara pikiran, menenangkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, mengurangi stres, meningkatkan kejernihan pikiran ya. Lalu lebih stabil secara emosi, mengurangi kecemasan dan kemarahan, meningkatkan rasa damai, membangun ketahanan emosional. Itu kalau kita nafasnya disadari, disadari secara intelektual dulu, ya sadar secara intelektual. Maksudnya ya tahu bahwa saya sedang bernafas. Ya, jadi pada intinya ada ada 3 poin. Pertama mengetahui, jadi sadar itu mengetahui bahwa saya sedang bernafas. Lalu kedua tadi saya sampaikan ya, tanpa menghakimi dan melawan. Artinya kita terima saja nafas kita saat ini. Misalnya teman-teman tarik nafas ada sedikit buntu misalnya di hidung ya, ditarik nafas atau oh rasanya hangat, oh rasanya dingin. Itu diterima. Tidak ada penghakiman tanpa menolak. Ya kadang-kadang kalau misalnya ada orang hidungnya sedikit buntu kan dia menolak lalu dipaksa untuk longgar gitu. Dan itu dengan dipaksa, dengan emosi. Nah, itu namanya kita tidak napas sadar. Jadi yang disebut sadar napas di dalam artian psikologis adalah sadar nafas secara intelektual tanpa, nah ini kuncinya, tanpa menghakimi atau melawan. Nah, tanpa menghakimi atau melawan. Nah, biasanya menghakimi dan melawan itu terjadi misalnya pada tadi. Misalnya hidung bumpet nggak enak rasanya. Nah, itu seringkali kita menghakimi, wah ini nggak bagus ini harus saya lawan. Akhirnya teman-teman memaksa nafas itu dengan paksaan malah justru nanti biasanya malah semakin bumpet kalau kita memaksanya. Ya itu ya. Jadi itu tutorialnya begitu ya. Jadi teman-teman napas psikologis, dimensi psikologis itu yang bagaimana? Mengetahui kita sedang bernafas ya, mengetahui itu. Oh, saya sedang bernafas. Saya menyadari nafas masuk, saya menyadari nafas keluar. Lalu mengarahkan perhatian ya, mengarahkan. Jadi mengetahui, menerima dan mengarahkan. Mengarahkan perhatian kembali ke napas pada saat teman-teman mungkin tiba-tiba pikirannya terus melayang kemana-mana. Nah, itu saat itu kita saat itu sebaiknya kita mengarahkan kembali perhatian kita kepada nafas ya. Jadi itu poin-poinnya ya, poin-poin nafas ada apa tutorial nafas dimensi psikologis. Nah, yang dilakukan saat itu adalah menyadari secara intelektual. Menjadi secara intelektual ya ya menyadari karena nanti kenapa saya harus membedakan ini ya? Karena ada kesadaran spiritual. Kalau kesadaran spiritual itu berbeda dengan kesadaran intelektual ya. Nah, kalau kalau yang dimaksud napas di dimensi psikologis ini itu kesadarannya kesadaran intelektual. Sadar nafas masuk, sadar nafas keluar. Sadar aliran nafas dan sadar jeda antar nafas. Ya itu. Nah, mengetahui yang sedang terjadi apa ya? Kita sedang bernafas. Nah, itu maksudnya. Oh, saya sedang bernafas gitu. Jadi sadar adalah mengetahui dengan jelas apa yang sedang terjadi pada kita saat ini, yaitu apa? Yaitu kita sedang tarik nafas, yaitu kita sedang mengeluarkan nafas, yaitu kita sedang mengalirkan nafas, yaitu kita sedang jeda antar nafas. Nah, melihat tanpa menghakimi ya. Jadi tanpa dihakimi, teman-teman nggak perlu menghakimi ini baik, ini buruk. Ini kurang ideal, ini dingin, ini panas, ini sesak, ini enggak sesak itu enggak ada penghakiman. Kalau kalau ada penghakiman nanti masuk ke persepsi, tidak lagi kesadaran murni, ya. Jadi kalau teman-teman mempersepsi, oh ini baik, ini buruk, ini akan begini, ini akan begitu. Artinya teman-teman itu tidak sadar, teman-teman tahu, tetapi tidak sadar. Sadar itu kuncinya, kesadaran itu kuncinya adalah melihat tanpa menghakimi, mengamati tanpa melabeli, ya. Melihat tanpa menghakimi, mengamati tanpa melabeli. Nah, itu yang apa namanya yang teman-teman harus perhatikan ya. Yang disebut sadar itu gimana sih? Ya, kan semua kita sadar. Nah, tentu ada sadar secara biologis ya. Secara biologis itu kalau di kedokteran ada orang kompos mentis itu sadar sepenuhnya.
ada orang koma, ada ini itu sadar secara biologis. Nah, sadar secara psikologis itu atau sadar secara psikologis sama dengan kesadaran intelektual, ini hanya istilah ya. Tapi itu sama. Nah, kesadaran psikologis itu kita mengetahui secara jelas apa yang sedang terjadi lalu tanpa menghakimi. Melihat tanpa menghakimi, merasakan tanpa melabeli, mengamati tanpa melabeli. Itu kunci dari kesadaran. Nah, kita kadang-kadang malah terjebak di dalam pelabelan, terjebak di dalam penghakiman. Nah, itu yang tidak tepat ya. Lalu setelah itu perhatikan kembali ke nafas saat pikiran melayang ya, namanya orang dan itu nggak masalah ya. Jadi ketika pikiran kita itu melayang-layang pada saat kita menyadari nafas, tiba-tiba pikiran kita memikirkan sesuatu yang lain, itu nggak masalah, nggak usah dimarahin, nggak usah merasa bersalah, langsung teman-teman sadari nafas lagi, sadari nafas. Nah, semakin sadar, semakin dekat kita dengan diri sendiri. Nah, ini nanti keuntungan secara spiritual nanti ya. Makanya kalau zikir nafas di tasawuf Indonesia itu ada zikir nafas jasadiyah. Baru ketika seseorang itu mampu melakukan dengan baik zikir nafas jasadiyah, baru masuk ke zikir nafas kolbiyah. Zikir nafas kolbiyah itu terima ikhlas itu. Kalau sudah melakukan zikir nafas kolbiyah, teman-teman bisa melakukan zikir nafas ruhiyah. Nanti teman-teman puncaknya bisa zikir nafas kolbiyah, lalu zikir nafas nafsiyah, lalu zikir nafas ruhiyah, lalu zikir nafas fana. Nanti kefanaan puncaknya ya. Ya itu uniknya kalau di tasawuf ya. Di tasawuf Indonesia itu uniknya yang di situ ada zikir nafas kolbiyah, ada zikir nafas nafsiyah, ada zikir nafas ruhiyah, ada zikir nafas fana. Nah, kalau zikir nafas jasadiyahnya teman-teman bisa belajar yang tidak tasawuf juga. Saya kira banyak ya, banyak apa namanya konten-konten atau pelatihan-pelatihan tentang nafas sadar secara psikologis tapi. Nah, kalau di tasawuf Indonesia itu juga dipakai, tapi nanti keunikannya di eh, apa namanya di zikir nafas yang itu kolbiyah, nafsiyah, ruhiyah, fana. Nah, sebelum menuju ke sana kita latihan begini dulu, latihan sadar secara intelektual ya. Nah, itu yang disebut kesadaran intelektual. Nah, apa yang disadari sekarang? Yang disadari ini, jadi yang disadari adalah nafas masuk, sadar nafas masuk. Nah, ini yang disadari. Sadari nafas masuk. Nah, ini caranya. Ya, caranya membawa perhatian penuh pada saat nafas masuk. Makanya di nafas biologis kita meminta nafas lambat biar sadarnya lebih kuat ya. Kalau nafasnya cepat tentu tidak salah, tidak selalu salah maksud saya. Itu tidak selalu salah, tetapi akan menyulitkan kita untuk menaruh perhatian. Sehingga tadi saya sampaikan yang disebut salah tadi, kesalahan bernafas itu bukan kesalahan lalu berefek buruk itu enggak, tetapi dia tidak sesuai dengan kebutuhan kita di dalam proses zikir, tidak sesuai dengan kebutuhan kita di dalam proses kesadaran. Nah, itu tidak sesuai dengan itu. Bukan salah dalam artian, oh, nafas kayak gitu kan saya diajari di tempat ini begitu. Kalau ini pakai mulut, pakai nafas cepat, pakai nafas dada. Nah, itu tentu tidak masalah dalam konteks teman-teman belajar di situ. Tapi dalam konteks teman-teman belajar zikir nafas, itu tidak ideal. Ya, kalau nafasnya cepat kita jadi kesulitan untuk membawa perhatian penuh pada saat nafas masuk. Coba kalau teman-teman lambat. Misalnya teman-teman tarik nafas 4 detik. Nah, 4 detik itu kan teman-teman kan lebih bisa memperhatikan kan. Lebih bisa menyadari nafas gitu. Hembuskan 6 detik. Itu teman-teman lebih bisa menyadari nafas. Jadi yang disadari secara intelektual apa? Sadari nafas masuk. Rasakan masuknya udara melalui hidung. Rasakan sentuhan udara yang sejuk ketika masuk. Oh, ini rasanya dingin, ini udaranya kenceng, ini ada angin apa gitu. Itu disadari saat masuk apa? Masuknya udara itu disadari. Lalu rasakan udara mengisi tubuh. Nah, nanti namanya menyadari aliran nafas ini. Jadi nanti teman-teman merasakan udara masuk, oh dia berjalan. Nah, cukup sadari, nah ini ya, cukup sadari, jangan mengendalikan. Nah, di tasawuf Indonesia memang beberapa kali kita
ada nafas itu pakai ritme ya. Ada yang 24, ada 46, ada 55, ada 210, ada 2,5, 2,5, ada macam-macam. Itu kan sebenarnya kita mengendalikan. Nah, itu kan mengendalikan. Nah, nanti pada akhirnya ketika kita ingin masuk ke lebih dalam itu kalau itu kan untuk melatih nafas dulu ya. Jadi mengendalikan itu kan di biologis. Di biologis dulu. Kalau di biologis kita kendalikan. Ketika teman-teman latihan nafas sedikit dan dalam, latihan nafas hidung-hidung, lambat, sedikit dalam, itu kan kita kendalikan kan. Itu di level biologis. Nanti setelah teman-teman terbiasa dengan nafas lambat sedikit dalam dan nafas hidung-hidung, ketika teman-teman sudah latihan kayak gitu, tapi habis itu nggak usah dikendalikan, sudah sebisanya. Nah itu ya, jadi loh, Pak Mustamir ini gimana? Katanya kemarin harus ada nafas sedikit lambat, apa namanya? Bahkan ada ritmenya, ada 24, ada 2,5, 2,5 itu namanya nafas tongkat Musa ya. Itu nafas 2,5, 2,5, 2,5 detik tarik nafas, 2,5 detik hembuskan nafas. Tapi kok ini kok sadari nafas dan jangan mengendalikan. Nah, ini konteksnya sudah beda, ini sudah masuk ke dimensi psikologis ya. Kalau di dimensi biologis memang latihannya begitu. Nah, itu kalau latihannya bertahap memang kita latih dulu nafas 55 ya. Terutama teman-teman yang ikutin kepekaan energi zikir kan begitu ya. Yang ikut pelatihan kepekaan energi zikir kan memang kita latih dulu dikendalikan nafasnya. Dikendalikan biar apa? Biar hidung-hidung, biar lambat, biar sedikit, biar dalam. Itu latihan itu. Tapi nanti ketika teman-teman sudah masuk ke zikir nafas jasa dia, nah, sudah masuk ke menyadari nafas ya. Ya, teman-teman sudah nggak usah perlu mengendalikan, sudah sebisanya. Nah, nanti di lain waktu latihan mengendalikan lagi. Nah, jadi sadar nafas itu idealnya tidak mengendalikan. Jadi itu idealnya. Ya tentu tentu kita nafas 24, 46 atau 55. Lalu kita sadari ya bisa. Tentu saja itu bisa, tetapi idealnya kita tanpa kita kendalikan. Karena kalau kalau nanti kita pakai itu tadi, pakai ritme 24 ini. Nah, kadang-kadang kita lalu terjebak di dalam penghakiman. Ya, padahal harusnya tidak menghakimi tanpa melabeli. Nah, kalau pakai 24 kadang-kadang kita pikiran kita terus ini, wah, rasanya enak ya, itu namanya melabeli. Atau rasanya nggak enak ya, itu melabeli juga. Ya, atau nah ini lama sekali, ini selesainya kapan? Nah, itu namanya kita memberi pelabelan-pelabelan. Padahal yang dimaksud itu dikir nafas secara apa ya, menyadari nafas itu tanpa melabeli. Sehingga idealnya adalah cukup sadari, jangan mengendalikan. Biarkan nafas masuk apa adanya, kita hanya menyadarinya. Ya, hanya menyadarinya. Ya, ini diulang-ulang ya. Hanya menyadarinya. Nah, ini kesadaran adalah awal dari perubahan. Sadari setiap nafas masuk dan hidup hadir untukmu. Nah, kan waktu kita nafas masuk kan kita sebenarnya di situ Allah sedang memberikan kehidupan kepada kita ya. Waktu kita menghirup napas itu. Jadi pertama sadari nafas masuk. Nah, nanti yang kedua nah sadari nafas keluar. Nah, melepas dengan sadar saat nafas keluar ya. Jadi, oh nafas ini keluar. Rasakan hembusan udara melalui hidung. Nah, ini melalui hidung karena hidung-hidung tadi itu. Ya, rasakan udara keluar dengan lembut dan alami. Lepaskan ketegangan saat nafaskan keluar ya, saat mengembuskan nafas, bayangkan beban, lelah, pikiran berat ikut keluar. Ini secara psikologis. Lepaskan dengan penerimaan, tidak memaksa, tidak menahan, biar keluar. Ya itu tadi kalau jangan mengendalikan, biarkan lepaskan dengan penerimaan, tidak tidak usah memaksa. Ini loh ya, kalau sudah di level ini loh ya. Kalau di level apa latihan biologis itu teman-teman memang ada memaksa, memaksa untuk sedikit, memaksa untuk lambat, memaksa untuk dalam, memaksa dalam tanda petik. Tapi kalau sudah latihan nafas sadar, sadar nafas, teman-teman nggak perlu ini, nggak perlu apa namanya, nggak perlu menahan, memaksa, ya, tidak perlu. Nah, jadi itu menyadari napas keluar. Nah, menyadari napas keluar itu rasakan hembusan udara melalui hidung, lepaskan ketegangan. Nah, di sini saya tulis ya.
Setiap hembusan adalah kesempatan untuk melepaskan apa yang tidak perlu dan menyerahkan kembali kepada Allah. Itu nanti. Nanti menggunakan nafas sadar ini untuk memasuki pintu gerbang spiritual. Itu dengan cara sadar nafas masuk, sadar nafas keluar. Nanti sadar nafas masuk, kita menghayati sifat Allah Al-Hayyu yang menghidupkan, lalu nafas keluar kita menghayati kasih sayang Allah. Ya, apa ketika nafas keluar kita melepaskan ego, melepaskan apa namanya, melepaskan sumbatan-sumbatan batin lah, yaitu melepaskan beban, melepaskan lelah itu waktu kita menghembuskan nafas. Jadi satu, sadari nafas masuk, lalu sadari nafas keluar, lalu sadari aliran nafas. Ya, jadi latihan dulu, teman-teman kalau nanti pengen latihan, latihan dulu tarik nafas, sadari nafas masuk, sadari nafas keluar. Ya, terus setelah itu sudah biasa, teman-teman kalau sudah biasa sadari nafas masuk, sadari nafas keluar, teman-teman latihan menyadari aliran nafas. Tapi Ustadz saya nganu lebih enak menyadari nafas masuk sekaligus nafas aliran nafas masuk. Ya bagus ya apa-apa. Nah, jadi kalau teman-teman memang bisa langsung sadari nafas masuk sekaligus alirannya, sadari nafas keluar sekaligus alirannya, ya bagus itu. Ya, teman-teman boleh lakukan itu sangat baik. Nah, cuma ini karena ini tutorial, saya memang ini kan ditujukan kepada teman-teman yang baru latihan. Nah, latihannya satu-satu gitu. Pertama latihan menyadari nafas masuk, kedua menyadari nafas keluar. Lalu nanti baru menyadari aliran nafas gitu. Nah, apa yang disadari? Aliran nafas masuk dan keluar, mengalir dengan alami melalui tubuh kita ya, dari hidung ke dada, ke perut. Nah, ini karena ini ke perut ya, karena ini nafas dalam atau nafas perut atau nafas diafragma ya. Jadi menyadari alirannya hidung, dada, perut. Kalau nafas dada kan cuma dari hidung, tenggorokan, dada berhenti ya. Tapi karena kita nafasnya dalam sampai ke perut nafasnya. Lalu saat nafas keluar sadari dari perut, dada, hidung. Nah, itu ya. Jadi menyadari nafas masuk dan alirannya, ya, nafas masuk dan alirannya hidung, dada, perut. Menyadari nafas keluar, perut, dada, hidung. Ya, itu menyadari aliran nafas. Manfaatnya apa sih? Loh, ini manfaatnya banyak sekali loh. Cara apa? Berlatih dengan cara sederhana semacam ini itu manfaatnya sudah luar biasa. Itu manfaatnya apa? Kita menjadi lebih stabil, ya, lebih mudah memperhatikan sesuatu. Pikiran tidak gampang melayang. Tubuh dan pikiran menjadi selaras, menumbuhkan rasa hadir sepenuhnya. Ini manfaat besar dari kita menyadari aliran nafas. Ya, lah, nanti kan manfaat semacam ini kan menjadi wadah zikir yang luar biasa. Ya, manfaat semacam ini. Nah, ini cara mempraktekkan bagaimana? Arahkan perhatian pada nafas masuk. Ya, cara mempraktekkan, ya. Arahkan perhatian pada nafas masuk. Lalu ikuti alirannya hingga ke perut. Nah, kan nafas masuk, kan ada sensasinya ya, nafas masuk hidung. Nah, ini ke tenggorokan. Lalu sedikit menggerakkan dada, lalu perut mengembang. Nah, itu namanya teman-teman menyadari nafas masuk, aliran nafas masuk. Lalu perhatikan pada nafas keluar. Teman-teman memperhatikan nafas keluar, ikuti alirannya. Perut mengempis, dada, nah, aliran ke dada rasanya. Nah, lalu masuk ke tenggorokan atau tenggorokan, lalu ke hidung. Nah, itu teman-teman menyadari aliran nafas keluar. Ya, jadi itu menyadari secara intelektual loh ya. Ini masih secara intelektual. Menyadari nafas masuk, disadari. Oh, ini nafas masuk lewat hidung, apa, tenggorokan, rongga dada, rongga perut. Nafas keluar dari rongga perut, rongga dada, tenggorokan, hidung. Itu namanya menyadari nafas keluar. Ya, jadi yang disadari nafas masuk, saya ulang ya. Secara psikologis ini, latihan nafas berdimensi psikologis, menyadari nafas masuk, menyadari nafas keluar, lalu menyadari aliran nafas. Nah, yang terakhir menyadari jeda antar nafas. Jadi nafas itu kan sebenarnya ada jedanya ya.
Ketika teman-teman tarik nafas, sebelum menghembuskan nafas itu kan ada belokan. Ada jeda sepersekian detik sebenarnya. Nah, ada jeda sepersekian detik. Nah, itu saat teman-teman sadari. Nah, sehingga latihan jeda antar nafas atau kalau dengan itu ada holdnya, ada tahan nafas. Itu di sini sebenarnya. Jadi kalau di dalam konsep kita tasawuf Indonesia menyadari jeda antar nafas itu sebenarnya apa namanya tahan nafas itu sebenarnya latihan untuk menyadari jeda antar nafas. Ya, saya ulangi. Jadi menyadari jeda antar nafas ya itu bisa dilatih dengan tahan nafas. Karena kadang-kadang kalau baru latihan, teman-teman baru latihan nafas, tarik nafas, lalu nafas keluar, kan ada jedanya harusnya waktu tarik nafas dan nafas keluar ya. Tapi kalau baru latihan kita nggak bisa menyadari jedanya. Karena itu kan sepersekian detik. Makanya terus tahan nafas. Tarik nafas, tahan. Nah itu kan menyadari jeda kan. Oh ternyata ada jedanya. Nah kalau dilatih dengan cara seperti itu, nanti lama-lama mudah kita menyadari jeda antar nafas itu. Nah jadi ada jeda antara tarik nafas masuk, ada dan nafas keluar. Ada jeda antara nafas keluar dan nafas masuk. Nah ini ya. Apa itu jeda apa? Jeda adalah saat singkat. Nah, singkat itu memang dan alami. Nggak perlu dipaksa sebenarnya. Tapi awalnya dipaksa dulu waktu latihan di biologis. Di apa? Di dimensi biologis, yaitu dengan cara ada tahan nafas itu. Nah, jeda adalah saat singkat dan alami setelah nafas masuk. Dan setelah nafas keluar, ya, jadi jeda adalah ya saat singkat dan alami setelah nafas masuk dan setelah nafas keluar. Sebelum nafas berikutnya. Nanti ada setelah nafas keluar sebelum nafas masuk. Ya. Mengapa penting? Nah ini ya. Jeda adalah ruang hening. Nah disitulah nanti kita melatih keheningan itu di situ, di dalam jeda. Makanya kemarin di apa di pelatihan biospiritual, ya, nafas biologisnya kan 478. Tarik nafas 4 detik, tahan 7 detik. Makanya tutorialnya ya, kalau kita ingin mengurangi rasa sakit, tutorialnya 4 detik tarik nafas, 7 detik tahan nafas, 8 detik hembuskan nafas. Nah, 4 detik terima, 7 detik hening. Nah, hening. Jadi 7 detiknya hening. Jadi ketika menahan nafas 7 detik itu teman-teman sedang latihan hening. Nah, jadi sehingga di tutorial spiritual saya sampaikan tarik nafas, terima, hening. Terima 4 detik lalu hening 7 detik. Namanya hening ngapain ya? Hening ya hening. Hening ya nggak ngapa-ngapain. Kalau ngapa-ngapain namanya nggak hening. Ya sudah pokoknya tahan nafas saja. Ya sambil dengan pasif kita merasakan sesuatu. Dengan pasif tapi bukan aktif. Bukan aktif itu nggak nyari-nyari ya. Yang terasa diterima. Nah jadi latihan jeda antar nafas itu adalah melatih untuk merasakan keheningan ya. Jadi jeda adalah ruang hening alami ya, yang menenangkan sistem saraf, menyeimbangkan tubuh dan pikiran, serta membuka kesadaran lebih dalam. Ya, itu pentingnya latihan tahan nafas di situ ya. Nah, mungkin kalau teman-teman latihan napas yang lain ya, ada ada jeda latihan tahan nafas nanti efeknya ya efeknya ketika orang tahan nafas, karbon dioksidanya akan meningkat. Itu nanti akan sangat bermanfaat secara fisik maupun psikologis ya. Asal tidak dipaksa. Maksudnya tidak dipaksa itu kalau nggak kuat ya sudah langsung tarik nafas. Nah itu sangat bermanfaat ya. Nah, tapi kalau sekali lagi kalau di tasawuf Indonesia latihan-latihan semacam ini itu untuk menjadi wasilah nanti waktu kita zikir ya. Nah sebenarnya manfaatnya banyak ya menurunkan stres dan ketegangan, membantu kita kejernihan pikiran, menghadirkan rasa lapang dan damai, mendekatkan diri kepada Allah nanti. Ya itu nanti secara spiritual. Nah bagaimana mempraktekkan apa namanya mempraktekkan jeda antar nafas itu latihan jeda. Nah cara praktek ini jeda setelah nafas masuk ya. Jadi nafas masuk ada jedanya sebelum nafas keluar. Caranya cara mempraktekkan ya menyadari jeda antar nafas, tarik nafas dengan sadar, lalu rasakan jeda alami. Ya rasakan jeda alaminya. Nikmati kehinangan sejenak.
Lalu baru lepaskan nafas. Ya. Jadi nih, teman-teman tarik nafas. Nah, ada jedanya. Nah, itu jedanya sepersekian detik ya. Jeda alami, singkat itu. Tarik nafas dengan sadar, rasakan jeda alami yang singkat tadi ya. Nah, lalu baru hembuskan. Nah, itu menyadari jeda antar nafas. Nah, sulit tuh Ustaz. Ternyata kan jedanya cuma sebentar. Nah, latihannya latihan tahan nafas. Misalnya teman-teman tarik nafas 2 detik, tahan 2 detik, hembuskan 2 detik, tahan 2 detik, tarik nafas 2 detik gitu. Itu nanti latihan untuk memahami jeda. Ya. Lalu hembuskan nafas. Nah, setelah hembuskan nafas dengan sadar ya sekali lagi sambil disadari hembusannya. Rasakan jeda alami sebelum nafas berikutnya. Ya, rasakan jeda alami sebelum nafas berikutnya. Nikmati keheningan sejenak. Biar lalu baru kita mengizinkan nafas masuk datang dengan sendirinya. Nah, itu menyadari jeda antar nafas. Nah, di antara nafas masuk dan keluar ada ruang hening nih yang disebut ini. Ini nanti melatih keheningan itu. Jadi menyadari jeda antar nafas itu melatih keheningan. Menyadari nafas masuk itu melatih penerimaan. Menyadari nafas keluar itu melatih pengikhlasan. Ya, saya ulangi lagi. Menyadari nafas masuk itu itu riadoh menerima. Menyadari nafas keluar itu riadoh ikhlas. Menyadari jeda antar nafas itu melatih keheningan. Melatih merasakan keheningan. Ya, dan ini tutorialnya begitu. Ya, mengapa ini nanti mengapa kok bisa menyadari itu kok bisa membuat tenang? Nah, ini dijelaskan. Eh, yang penting teman-teman nanti ini ya. Ini menyadari nafas masuk ya, menyadari atau perhatikan nafas masuk, perhatikan nafas keluar. Nah, itu nanti efeknya dada terasa lebih lapang. Nanti kalau dalam konsep tasawuf baru masuk alam nasroh, laka sodrok, wawadokna, angka wisroh. Ketika teman-teman melapangkan rongga dada dengan cara menyadari nafas, maka wawadokna, angka wisroh. Allah akan mengangkat beban-beban hidup kita. Jadi terangkatnya beban hidup itu syaratnya lapang dada. Dan lapang dada itu bisa diriadoi dengan menyadari nafas. Nah, itu makanya Nabi Musa kalau berdoa Robbi srohli sodri wa yassirli amri. Ya Allah, lapangkan dada hamba, wa yassirli amri, baru mudahkan urusan hamba. Dan lapang dada itu paling bagus dengan menyadari nafas. Dengan nafas perut. Itu kemarin waktu puasa sudah saya jelaskan panjang lebar. Mengapa napas perut itu membuat dada kita lapang. Karena diafragmanya naik turun. Waktu kita tarik nafas diafragma turun itu lapang dada kita. Nah, saat itu alam nasroh laka sodrok. Baru awal dokna engkau wisrok. Ya, teman-teman lebih mudah lapang dada. Baik lapang dada secara biologis atau lapang dada secara psikologis, yaitu menerima ikhlas itu. Makanya kita zikir nafas kolbiyah itu menerima, tarik nafas terima, hembuskan ikhlas itu. Nah, itu ya. Ini tutorial untuk napas di dimensi psikologis ya. Insya Allah nanti minggu depan akan saya lanjutkan napas di dimensi spiritual ya. Napas di dimensi spiritual. Ya baik teman-teman yang ingin memiliki ini apa PPT ini materi-materi ini bisa menghubungi admin Tasawuf Indonesia ya. Ini ada 30 apa? Ada 30 PPT, ada 30 PowerPoint ya. Yang teman-teman bisa digunakan alat untuk belajar ya, biar nanti teman-teman bisa membaca kembali. Silakan hubungi admin Tasawuf Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat praktek. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.